Jadi janganlah kau mengatakan besok akan saya kerjakan, jangan. Kerjakan saat ini juga, mumpung masih. Makanya Nabi Muhammad kan bilang, jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Betul? Jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Isuk macan tangtu. Jagalah mudamu sebelum datang tuamu, kan gitu. Jagalah lapangmu sebelum datang sempitmu. Betul nggak? Besok belum tentu selapang hari ini. Terus mau apa? Karena semua masalah manusia adalah penundaan. Ya, kalau mau nyumbang sama saya, ayah saya mau nyumbang ikut ngebangun. Gak apa-apa 300 juta juga hari ini. Gak usah pakai ikhlas kalau 300 juta. Gak usah, itu pasti ikhlas. Ya tuh. Nah yang suka pakai ikhlas teh, ayah gak apa-apa kan sedikit juga, yang penting ikhlas. Nah eta nu saeutik anu sok make ikhlas. Betul apa tidak? Iya, saya juga suka heran karena banyak yang suka menunda-nunda. Kita uang hari ini punya, kesempatan berbuat baik ada, orang yang bisa diberi oleh kita juga ada. Makanya saya kemarin ketika saya ngasih sambutan di sana sama orang-orang di Subang itu, saya berterima kasih sama ibu bapak yang mau hadir menerima pemberian kami. Tidak ada artinya harta kami kalau tidak ada yang menerima. Mau pulang Pak Amil itu, Pak Amil tokoh masyarakat di sana nanya sama saya, bingung katanya dengan sambutan saya. Baru kali ini bagikan sembako, malah yang ngebagi ngucapin terima kasih pada yang dibagi. Ya itu memang ya paling aneh saya bilang di dunia. Karena selama ini kita ini memaksa orang lain yang dibagi harus berterima kasih pada yang membagi. Itu orang yang kesadarannya rendah. Yang kesadaran sudah tinggi mah nggak begitu. Berterima kasih pada orang yang mau dibagi. Kenapa? Adanya mereka itu uang saya bisa disimpan kebaikannya dan suatu saat bisa kembali kepada saya. Coba nggak ada mereka, taruh di mana? Di bank tidak aman. Besok saya mati juga belum tentu jadi rebutan buat anak cucu saya. Jadi harta jadi itu juga tidak aman, betul nggak? Tapi kalau dibagikan aman. Itulah yang dikatakan menyimpan harta di surga. Jadi menyimpan harta itu kalau ingin aman di surga. Caranya apa? Bikin kabatur. Tuh. Kahartos. Eta surga teh. Ya, terlalu jauh kita bicara surga. Nah, ada sebuah keanehan yang saya bilang. Mengaku berpedoman Quran, tetapi ketika disebutkan dari Quran, gak banyak yang percaya. Saya mengajarkan orang-orang ya, mohon maaf. Manusia punya sayap enggak? Enggak itu ayah. Burung punya sayap enggak? Iya. Padahal kata Quran, burung tuh enggak punya sayap. Yang punya sayap itu manusia justru. Bingung kan? Itu kata Quran. Burung itu kalaupun punya sayap hanya terbang dari pohon ke pohon, dari alam materi ke alam materi. Tapi manusia bisa terbang dari alam materi ke alam imateri. Nabi Muhammad ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah berapa jauh jarak antara dunia dan akhirat? 1 kedipan mata. Maka Nabi Muhammad juga kan pakai buruk. Leluhur kita pakai burung Garuda. Leluhur kami di tanah Jawa Barat pakai munuk dadali. Kan aya laguna. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Meberkeun jangjangna bangun taya karingrang. Kita tuh kok gak mudeng-mudeng ya. Nabi Muhammad aja Isra Mi'raj pakai buruk. Berarti terbang. Makanya gak boleh merayap lagi hidup, terbang. Tahu gak yang merayap siapa? Tahu yang merayap siapa? Hileud. Lila hileud mah, lempang mah. Betul? Makanya jangan jadi hileud. Oleh karena itu maka sekarang bermetamorfosa segera. Puasa, mengasingkan diri supaya jadi kepompong. Setelah mengasingkan diri jadi kepompong, berkeluar. Jadi kupu-kupu yang indah. Tidak ada lagu hileud-hileud yang indah.
Betul kan? Coba. Dan kupu-kupu itu sudah berubah akhlaknya. Hileud mah daun ieu di dahar, daun ieu di dahar, sagala dugul kerja di hileud. Geus leumpang ngarayap. Sagala tatangkalan di dahar. Begitu sudah bermetamorfosa jadi kupu-kupu indah. Ada lagunya, kupu-kupu yang lucu. Lucu bukan? Apa kalian tidak tertarik untuk jadi manusia yang lucu? Jadi hileud wae teu bosen. Punten ya, saya tuh pengen nyubit sama kalian itu. Iya. Dan kalau sudah terbang, lihat kupu-kupu. Kupu-kupu itu selalu terbang di taman. Hinggap dari bunga ke bunga yang indah. Melakukan proses penyerbukan. Akhlaknya berubah karena sudah bermetamorfosa. Berarti kupu-kupu sudah menjadi akhir yang baru. Kartos. Jadi akhir yang baru kapan mulainya? Ayeuna, di sini sekarang, mumpung masih hidup. Mulai sekarang. Walaupun bukan awal yang baru. Karena awal yang baru tidak akan pernah bisa dicipta. Tapi kita masih punya hari ini untuk menciptakan akhir yang baru. Jadi di Quran itu dikatakan sesungguhnya manusia itu punya sayap. Itu diabadikan di Quran surat Ali Imran ayat 49. Aku akan bentuk kamu dari tanah menjadi burung. Dan kamu akan menjadi burung dengan seizin Allah. Berarti kamu menjadi burung. Kamu terbang ke puncak kesadaranmu. Kamu akan bebas dari 3 penyakit. 1 penyakit buta, 2 penyakit kulit, 3 penyakit kesadaran. Sembuh 3 penyakitnya kalau kita sudah bisa terbang. Jadi syarat untuk sembuh dari 3 penyakit harus terbang, harus hiber. Coba pakai pesawat dari sini ke Surabaya. 1 jam dari Bandung sudah sampai di Surabaya. Pakai mobil berapa jam? Walaupun sudah ada tol tetap banyak hambatan. Betul? Ngapung terbang. Secepat kilat. Disitulah pentingnya kita perlu punya guru. Aduh, kalau sudah sampai di sana enak. Coba saya mau tanya. Kita lebih percaya mana? Lebih percaya apa kata orang atau apa kata kitab suci? Jujur. Sekarang. Lebih percaya kepada siapa? Sekarang. Kita lebih banyak percaya apa kata orang. Dan orang yang mengatakan pun katanya itu berasal dari kitab suci. Begitu saya sampaikan dari kitab suci, malah menyerang saya. Katanya saya ini, saya itu. Loh saya kan dari kitab suci. Nanti kita akan buka ayat-ayatnya. Sedikit lagi. Tadi yang saya sampaikan takwa dari kitab suci bukan? Apa katanya tadi takwa? Mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di kesadarannya. Ingat yang ditunjukkan. Itu kata kitab suci. Coba sampaikan kepada yang lain. Ini dari kitab suci loh. Banyak yang tidak percaya. Asa nembe nguping. Dianggap ajaran baru. Padahal ajaran lama kakara kadenge ayeuna. Karena apa? Kita lebih percaya kepada apa kata orang. Mendefinisikan takwa kan begitu aja. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, gitu aja. Betul apa tidak? Padahal kata kitab suci, takwa itu begitu, sebuah prosedur. Nanti buka kalau nggak percaya surat Al-Baqarah 63. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Bagaimana supaya perumpamaan menjadi kenyataan? Nih saya kasih tahu. Di kitab suci itu banyak perumpamaan. Bagaimana perumpamaan menjadi kenyataan? Satu-satunya cara adalah harus dialami. Coba saya bacakan ayat. Allah adalah cahaya langit dan bumi.
Perumpamaan cahayanya seperti miskat, lubang di dinding antara dua ruang. Yang di dalamnya ada pelita, pelita dalam kaca, kaca laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Yang dinyalakan dari minyak dari pohon yang diberkahi, bukan dari timur, bukan dari barat. Minyaknya sudah menyala walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya. Allah menunjukkan kepada cahayanya siapapun yang dikehendaki. Allah membuat perumpamaan bagi manusia karena Allah Maha mengetahui. Ngerti? Pusing kan? Pusing kan? Nah, itu perumpamaan. Kalau orang sudah mengalami pengalamannya, mendengar itu, enggak mikir lagi. Jadi, ada berapa orang nih? Saya hitung dulu. 1, 2, ada 4.000 orang nih. Jadi kalau 4.000 orang ini, hari ini pulang dari sini. Seumpama saya punya uang 4.000 miliar. Seumpama. Nanti keluar dari sini saya akan bagi setiap orang 1 miliar. Seneng gak kalian? Kok seneng? Ini ada masalah. Kan seumpama saya punya uang 4.000 miliar. Semua yang 4.000 orang ini pulang dari sini saya bagi satu orang 1 miliar. Saya tanya senang apa tidak? Kalau kalian yang bilang senang tadi ada masalah. Apa senangnya perumpamaan? Udah gitu masih nanya lagi sama saya. Ayah gimana? Saya tinggal bikin umpama lagi buat saya. Tapi kalau saya punya uang 4.000 kali 100.000 dan masing-masing nyata dibagi 100.000, senang? Itu baru waras. Nah sekarang saya tanya, itu Quran yang sudah datang ke kita, perumpamaan apa kenyataan? Bagi yang sudah mengalami, kenyataan. Bagi yang belum, perumpamaan. Nah pertanyaan saya, mau sampai kapan kalian senang dengan perumpamaan? Rek umpama wae. Ih, itu bosan-bosan. Kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan matahari itu akan terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Dan kamu akan berada dalam tempat yang sangat luas dalam gua itu. Ngerti? Pusing kan? Berarti perumpamaan. Yang sudah mengalami, ngerti? Ya udah jadi kenyataan. Nah kita selama ini hidup bertahun-tahun sampai tidak bisa membedakan mana perumpamaan, mana kenyataan. Lucu. Hari ngaji di mana-mana. Makanya kata orang tua kita, malam yazuk lam ya'rif, yang gak ngalami tidak akan memahami. Memahami itu harus dari mengalami. Makanya dibalik kalau belajar dengan saya, ngalamin dulu baru baca Quran. Nanti baca Quran ngerti, yes. Begitu sudah mengalami tinggal yes aja. Betul apa tidak? Betul yang sudah mengalami, yang belum jangan ikut-ikutan. Belum bagi kalian dikasih duit 1 miliar, seumpama saya punya uang 4.000 miliar aja senang. Ada masalah. Paham ya? Ya, seumpama saya punya nasi timbal 4.000 timbal, pulang dari sini saya bagi nasi timbal, senang? Nah, udah mulai agak waras. Lihat dulu Quran surat Al-An'am ayat 31. Lihat semuanya, ini bagian yang sangat penting. Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah. Ini kata-kata liko dalam Quran itu gak ada lagi terjemahannya. Liko itu perjumpaan. Liko ilah berjumpa dengan Allah. Mau diterjemahkan apa lagi? Departemen Agama juga menerjemahkannya sama begitu. Liko itu berjumpa, itu bahasa Arab. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Ini terjemahannya. Ngerti? Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah.
Sehingga apabila saatnya tiba, datang kepada mereka dengan tiba-tiba, bagtatan, tidak diduga. Bagtatan itu mendadak, itu bahasa Arab. Mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang pertemuan itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingat, amat buruk apa yang mereka pikul itu. Jadi rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Maka di Quran itu cuma 2. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalahu la'at. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. 1 ayatnya. Ini Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Yang kedua yang sebaliknya, innalladzina la yarju liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tsma'annu biha. Barang siapa yang tidak berharap jumpa denganku karena kamu terlalu asik dengan kehidupan dunia dan merasa tentram dengan dunia ini, maka kata Allah, tempatnya adalah neraka. Neraka itu bukan nanti. Maaf ya. Bahwa nanti ada neraka, sudah itu menanti. Yang jelas kata Quran, neraka itu adalah tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Itu Quran surat Hud, bukan kata saya. Ada yang menghujat saya. Lah itu kan Quran. Di Quran dikatakan fa'ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa saikun. Neraka itu tempat di mana kamu masih bernafas. Itu kata Quran. Bahkan di ayat selanjutnya, bahkan langit dan bumi masih ada. Loh, apa salah saya mau menyampaikan Quran? Dan kita lebih percaya apa kata orang daripada apa kata Quran. Aneh bukan? Aneh. Ketika disebutkan dari Quran begitu, nyerang. Tenang dulu sebelum menyerang, baca dulu. Saya ini ilmuwan, kalau menyampaikan sesuatu sudah saya ulang-ulang saya baca. Tidak mungkin saya menyampaikan sesuatu yang saya sendiri tidak membacanya, tidak mengalami. Karena saya dari kecil itu saya tidak percayaan sama orang kalau saya belum membuktikannya. Oke, lanjut dulu. Jadi kata Quran, siapapun yang tidak mau berjumpa dengan Allah, tempatnya adalah neraka. Nara loka. Nah itu artinya cahaya. Nah itu artinya api. Ra itu artinya cahaya. Loka itu artinya lokasi, tempat. Nara loka itu adalah tempat yang terkena cahaya dari api. Lihat saya semuanya. Lagi duduk begini. Tiba-tiba ada orang mau berita. Pak, bapak itu kata orang ini jelek, pesek, budek lagi. Nah orang ini bawa api enggak? Bawa api. Dari mana? Dari sana. Karena ada orang yang membicarakan kan. Nah apinya dibawa nih. Nah orang yang tadi disebut pesek, jelek, budek, marah, terbakar enggak? Nah, itu namanya terbakar api neraka. Gitu aja dulu ngajinya yang sederhana. Sering gak terbakar? Makanya kan wajah kalian gosong kayak gini. Maaf ya ini gosong-gosong gini karena keseringan terbakar. Padahal kan naraloka itu bahasa Nusantara. Naraloka artinya tempat yang terkena api. Setiap ada api langsung terbakar. Coba lagi jalan di mobil, tiba duk mobil ketabrak, berhenti, nyolot nggak? Terbakar nggak itu? Nah itu neraka. Paham ya? Itu bahasa Nusantara tuh sesederhana itu. Dalam bahasa Arab lain lagi, disebutnya nar. Nar itu api. Gitu. Lihat saya semua. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, waktunya pasti datang. Yang tidak berharap selamat tinggal dalam neraka. Itu dalam Quran surat Yunus ayat 7, 8, 9, 10. Baca nanti ya. Yuk, mau tinggal dalam neraka atau mau keluar?
Harus apa katanya? Harus ketemu. Gitu aja kok, sederhana. Sederhana? Oke.